Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, adik-adik semuanya, kita melanjutkan materi ilmu ternak perah. Pada kesempatan yang pertama ini kita akan membahas mengenai peran sapi perah dalam produksi protein hewani dan nilai gizi susu. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa yang namanya mamalia, baik itu ruminansia ya, ternak, itu bisa sapi, domba, kambing ya, termasuk mamanya lia ya, ini manusia. Maka akhir dari proses reproduksi, manifestasi reproduksi itu adalah anak. Jadi proses untuk menghasilkan anak itu kan nanti ada dari adanya kopulasi atau mating yang bisa peternakan, maka hasilnya adalah kebuntingan. Kebuntingan juga prosesnya panjang ya, dan banyak faktor mempengaruhinya, sehingga ada kita mengenal istilah abortus ya, atau guguran. Nah, selama kalau pada sapi 9 bulan 10 hari, maka sapi itu akan partus atau beranak. Sehingga di sini dalam saat ini dikatakan bayi mamalia ya. Kalau sapi berarti bedat, kalau domba kambing cempe. Kemudian selama proses reproduksi tadi, selama sapi tadi bunting, maka transport daripada makanan atau transfer makanan atau nutrisi dari induk ke fetus itu melalui organ yang namanya plasenta selama dalam kandungan. Tapi setelah beranak, maka nutrisi yang diberikan untuk anak itu bukan lagi oleh plasenta, tapi melalui kelenjar susu. Jadi begitu bunting, itu terjadi perkembangan kelenjar mame yang diinisiasi atau distimulus oleh yang namanya hormon progesteron. Nanti ketika pada dasar reproduksi ternak, chapter nanti saya bagian setelah UTS, kita akan membahas tentang hormonal, termasuk pasca proses ternak itu bunting ya. Jadi kelenjar kelenjar mame itu berkembang pada saat ternak itu bunting, dan begitu dia akhir kebuntingan diakhiri dengan proses partus atau melahirkan atau beranak, maka induk tadi akan menghasilkan susu ya, sebagai makanan bayinya mamalia. Kemudian susu itu mempunyai ya kandungan gizi yang lengkap dan seimbang. Selain kandungan gizinya lengkap dan berimbang, dia juga mempunyai nilai kalori yang tinggi. Jadi nilai energinya tinggi. Sehingga bayi mamalia cukup dengan mengkonsumsi susu itu ya, sudah tercukupilah kebutuhan daripada gizinya selama periode menyusu. Kemudian 3 komponen penting dalam susu itu adalah ya, protein, ya, kalsium, vitamin A dan riboflavin atau vitamin B2. Lemak juga tinggi ya. Komponen juga penting karena lemak itu juga sebagai sumber energi ya, juga nilai ekonomisnya juga tinggi. Jadi harganya dari susu itu tergantung dari komponennya, baik komponen dari lemaknya ya, komponen juga dari protein, kalsium, vitaminnya juga ya, jadi solid ya, total solid itu mempengaruhi nilai gizi. Total solid itu padatannya jadi protein susu itu banyak mengandung ya, berbagai macam asam amino, termasuk asam amino yang esensial dan lengkap. Disebut esensial atau esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak bisa diproduksi sendiri dalam tubuh, sehingga harus ada dalam pakan kalau pada ternak, pangan kalau pada manusia ya, sehingga susu ini jadi penting karena mengandung banyak asam amino esensial yang tidak bisa dihasilkan oleh pedet ya, sehingga susu ini harus dikonsumsi oleh pedet ya, dengan nilai gizi susu yang tinggi. Kemudian susu ini 1 buat atau 0,946 liter ini mampu mencukupi kebutuhan protein ya, pada manusia ya,
anak sampai dengan umur 6 tahun, 60% kebutuhan anak tumbuh sampai dengan 14 tahun, 50% ya, daripada remaja usia 14 tahun sampai dengan 20 tahun, dan 44% daripada kebutuhan wanita hamil. Namun yang namanya protein ya, itu tidak hanya dari protein hewani, juga bisa protein nabati ya. Protein hewani pun bisa dari ternak, bisa dari ikan, seperti itu. Tapi dari di sini disampaikan ya, pada ilmu ternak perah ini bahwa susu itu sudah mencukupi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ya, kita ya, sebagai akademisi ya ataupun peternak ya, adik-adik nanti sebagai supervisor ataupun pemilik usaha industri peternakan sapi perah ya, harus bisa ya memanage, memelihara sapi itu dengan baik, sehingga apa, kuantitasnya, jumlah produksi susunya itu bisa tinggi, bisa optimum sesuai dengan potensi genetiknya, genetic ability-nya ya. Kedua, juga menghasilkan kualitas susu yang berkualitas baik, nilai gizinya tinggi ya. Dengan nilai gizi yang tinggi ini, maka susu itu layak untuk dikonsumsi ya. Kemudian mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, karena apa? Dia akan diterima oleh industri pengolahan susu, karena 90% lebih ya, pasar daripada peternakan sapi perah itu adalah diolah oleh ya, ditampung dan dikelola ya, dipasarkan oleh industri pengolahan susu. Contohnya daripada IPS atau industri pengolahan susu adalah Nestle, Bendera, SGM dan sebagainya. Di sini disampaikan bahwa ada kandungan ya, minimal kadar lemak baik berdasarkan SK Kementerian Pertanian ya, ataupun dari gabungan industri pengolahan susu. Kalau kurang dari ini, kadar lemaknya kurang dari 3,3%, kadar solid non fatnya kurang dari 7,7%, dan angka kuman maksimal 5-10% 10 juta ya per cc. Ini bila tidak sesuai standar ini, maka susunya tidak bisa diterima oleh IPS. Jadi percuma, sayang ya, kita sudah memelihara, kosnya cukup tinggi, cukup lumayan ya, energi tenaganya juga sudah tercurahkan, tapi susu tidak bisa terserap ya. Kalau methylene blue reductase test ini, MBR ini kurang sama dengan 2,5 jam, maksudnya apa? Nanti bisa dibaca atau saya sampaikan lebih lanjut, salah satu metode analisis daripada mikrobia. Jadi kalau terjadi perubahan warna ya, dari methylene blue menjadi putih, itu berarti sudah kadar mikrobanya tinggi ya. Semakin lama proses berubahnya warna, parameter sebagai parameter jumlah mikrobia, itu salah satunya juga dengan uji MPRT ini. Maksudnya 2,5 jam adalah ketika susu itu rusak ya, kurang dari 2,5 jam berarti buruk. Semakin lama semakin baik. Jadi 5 jam, 8 jam kok susu itu tidak rusak ya, berarti masih baik, karena 8 jam itu kok tidak rusak berarti mikrobianya masih kisaran 500.000, itu masih belum rusak secara total mikrobanya. Karena mikroba susu itu mempunyai nilai gizi yang lengkap ya, dan punya sifat juga menyerap bau ya. Serta yang ketiga, kadar airnya sangat tinggi ya, sekitar 87% sampai 88%. Sehingga di mana kandungan gizi yang lengkap, kadar air yang tinggi ya, itu ya menjadi media yang sangat baik untuk perkembangan mikrobia. Ketika mikrobianya banyak, maka terjadi metabolik sekunder ya, nanti susu itu rusak. Ditandai dengan apa? Pecahnya susu ya, karena kasein dalam susu, protein susu itu tinggi sekitar 80%. Kemudian apa? Asam ya. Itu berarti susu itu rusak. Jadi maksud 2,5 jam ini adalah waktu ketika masih 2,5 jam atau lebih 3 jam kok masih belum rusak, belum terjadi reaksi warna methylene blue-nya menjadi putih, berarti itu masih layak. Jadi ini seperti itu. Kemudian keunggulan ternak ruminansia ya, ini adalah ternak ruminansia itu ya, berarti mempunyai rumen yang terdiri dari 4 kompartemen ya, rumen, retikulum, omasum, abomasum, semuanya mempunyai fungsi yang
luar biasa ya. Ya, dengan mempunyai rumen ya, dengan ini di situ di dalamnya ada mikrobia ya, itu maka mikrobia tadi mempunyai enzim ya, selulase bisa mencerna selulosa ya. Sehingga dengan adanya rumen itu, ruminansia ini punya kelebihan apa? Dia mampu mengkonsumsi ya, bahan non pangan, rumput, leguminosa ya, hijauan, bahkan tanaman sisa dari pertanian ya, termasuk urea sebagai sumber nitrogen non protein. Ini apa? Dari bahan non pangan yang nilai ekonomisnya rendah bisa ya diproses sehingga mencukupi kebutuhan protein dan energi dari sapi tersebut, dari ternak tersebut, kambing domba tersebut. Sehingga dari bahan pangan, bahan non pangan saja, maka yang namanya ternak itu ruminansia bisa menghasilkan, memproduksi daging, susu ya, kulit ya, fesesnya ya, itu semuanya bernilai ekonomis. Dagingnya bermanfaat, susunya bermanfaat ya. Fesesnya juga diolah menjadi emas hitam ya, punya nilai ekonomis yang tinggi. Urinnya pun ya, adik-adik kejati kuwung bisa dicek, bisa kita olah menjadi apa? Pupuk cair dan juga pestisida cair ya. Jadi bagi kita harus tahu filosofi ini bagaimana. Ternak saja ya, ya ruminansia yang inputnya adalah bahan non pangan bisa menghasilkan produk yang sangat bermanfaat bagi manusia, juga bagi alam semesta. Karena apa? Fesesnya masuk di digester ya, jadi biogas, limbah selurinya bisa untuk pupuk tanaman ya, bisa untuk pakan ikan, bermanfaat semuanya, zero waste ya. Masa kita manusia ya, yang diciptakan sebaik-baik bentuk ya, kalau agama Islam itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, bagus, ganteng, ayu ya, kulitnya bagus, punya akal, punya perasaan. Masa ya inputnya makannya kita banyak, bagus, bergizi ya, terus dikuliahkan, prosesnya juga sudah baik, tapi kalau prosesnya tidak optimum maka outputnya tidak bisa apa-apa ya, sangat disayangkan. Justru bukannya memberi kemanfaatan, justru menjadi beban bagi orang lain, bagi keluarga, bagi masyarakat ya. Jangan sampai. Jadi di sini kita harus juga mengambil pelajaran, nilai filosofisnya bahwa ternak saja dari bahan non pangan, nilai ekonomisnya rendah, diproses bisa menjadi nilai ekonomis yang tinggi dan memberikan kemanfaatan. Jadi kita manusia diberikan akal, pikiran, perasaan, marilah kita harus produktif ya. Sehingga apa? Ya, amanah ini, input yang sudah bagus ini kita proses dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, outputnya kita menjadi pribadi yang bermanfaat kepada sekitarnya. Efisiensi konversi dari protein pakan menjadi protein pangan. Saya pernah mempunyai efisiensi yang baik dalam mengubah protein pakan menjadi protein dalam bahan makanan manusia. Bahkan konversi protein pakan menjadi protein susu dapat mencapai lebih dari 50% pada sapi yang berproduksi susunya tinggi, dan sapi yang produksinya sedang sampai rendah mencapai 30%. Nah ini, jadi ternak perah ya, mamalia termasuk ruminansia, ternak perah ini apa? Menghasilkan susu sebagai sumber protein hewani, mengandung asam amino yang lengkap tadi, dan produksinya susu itu melebihi daripada kebutuhan anaknya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia, bisa dijual ya, diproses, diolah ya, menjadi yogurt, menjadi kefir, menjadi tahu susu dan sebagainya ya. Keunggulan ternak ruminansia mampu mencukupi kebutuhan energi dan protein dari hijauan beserta kasar sisa pertanian dan nitrogen dan protein, memanfaatkan lahan kurang produktif untuk produksi hijauan pakan, mempunyai efisiensi yang tinggi untuk mengkonversi protein pakan menjadi protein susu. Selain menghasilkan susu juga menghasilkan daging. Bahkan saya tekankan juga limbahnya pun semuanya bermanfaat tadi. Permasalahan penyediaan konsumsi protein hewani di negara berkembang, namun
ya kita ada permasalahan dalam penyediaan konsumsi protein hewani di negara berkembang termasuk Indonesia. Karena apa? Peningkatan jumlah penduduk yang semakin cepat, keterbatasan lahan, tanah pertanian untuk produksi pangan, produksi pakan ternak pada lahan kritis. Ini berarti perlu upaya lebih, effort lebih, bagaimana lahan-lahan kritis ini bisa kita olah yang menjadi lahan yang produktif bagi ya hijauan pakan ternak. Iklim tropis kurang mendukung pertumbuhan ternak. Kenapa? Ya, karena iklim tropis tadi ya, dengan 2 musim, penyinaran kita yang sepanjang masa ya, ini punya kelebihan ya. Apa kelebihannya? Cepat panen ya. Usia 35-40 hari sudah bisa panen. Tetapi apa? Cepat dipanen namun serat kasarnya tinggi. Nilai nutriennya lebih rendah. Sedangkan di negara subtropis ya, tidak bisa sepanjang masa ya bertanam. Tetapi pertumbuhnya lambat, namun seratnya rendah, nilai nutriennya tinggi. Pendapatan masyarakatnya rendah, daya belinya rendah, sehingga konsumsi protein hewani rendah. Juga keberadaan laktosa intoleran penduduk Asia Afrika menjadi pembatas konsumsi susu. Walaupun ketika kita membiasakan konsumsi susu, insya Allah sebetulnya dalam tubuh ini juga bisa memproduksi enzim ya, laktase, sehingga laktos intoleran ini bisa kita antisipasi. Komponen susu, ini manfaat susu merupakan bahan makanan yang terbaik bagi bayi ya, anak dalam masa pertumbuhan, orang tua lanjut. Komponen utama susu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Ini tadi sudah disampaikan. Ini juga sudah tadi. Ini tabel komposisi susu dari berbagai spesies. Oke, ini bisa dipelajari ya, imunoglobulin. Nanti ya, susu juga punya ini protein imunoglobulin, konsentrasinya kurang lebih 0,1% dari protein susu. Pada kolostrum ini tinggi, sehingga kolostrum ini harus diberikan pada pedet ya. Kolostrum itu susu ya pada hari ke-0 sampai hari ke-7, tetapi dari hasil penelitian yang paling bagus, the best time-nya adalah pada hari ke-1 sampai hari ke-3. Itu antibodi sangat tinggi, sangat dibutuhkan bagi pedet yang baru lahir. Karena apa? Sebagai maternal immunity atau perlindungan ya, imunitas ya, antibodi daripada yang diberikan oleh induk dari maternal itu adalah kolostrum tadi. Sehingga kolostrum itu harus diberikan cukup pada ternak, karena sebagai maternal immunity itu adalah kolostrum itu. Demikian ya, adik-adik, semoga bermanfaat. Nanti kita diskusikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.